this YouTube channel. Pagi ini saya akan bawain tentang Tech Winter. Eh, Mungkin ini udah lama ada, cuman di forum-forum gitu lagi mulai naik lagi ya tentang Tech Winter. Nah, untuk pagi ini saya akan bawain 4 topik. Itu yang pertama, apa itu Tech Winter? Kemudian, kenapa bisa terjadi Tech Winter? Kemudian, gimana cara ngadepinnya? Dan yang terakhir, kapan berakhirnya? Yang pertama, apa itu Tech Winter? Tech Winter adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan situasi di mana perkembangan industri teknologi mengalami stagnasi atau terhenti. Tech Winter pertama kali muncul pada akhir tahun 2022. Fenomena ini umumnya terjadi pada startup di sektor teknologi yang mengalami perkembangan pesat dan kemudian mengalami penurunan yang drastis. Sesuai namanya teman-teman, itu ada teknologi winter itu kayak musim dingin ya. Nah, di beberapa negara yang mengalami 4 musim itu yang di masa winter itu menurun. Bahkan ada beberapa negara yang bahkan sekolahnya itu diberhentikan karena situasi musim dingin. Nah, begitu juga terjadi di bidang teknologi yang mengalami tech winter, di mana itu mengalami stagnasi atau terhenti. Selanjutnya, mungkin timbul pertanyaan teman-teman, kenapa bisa terjadi tech winter? Nah, yang pertama itu karena dampak pandemi COVID-19. Selama lebih dari 2 tahun, banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dan menghadapi krisis finansial akibat dampak pandemi. Kemudian ada juga karena ketegangan geopolitik. Konflik geopolitik seperti ketegangan antara Rusia dan Ukraina juga mempengaruhi kondisi ekonomi global dan minat investor. Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan penurunan investasi dan aktivitas startup. Nah, selanjutnya itu karena meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga dapat menyebabkan biaya modal meningkat dan investor lebih selektif dalam mengalokasikan dana investasinya. Ini mempengaruhi minat investor terhadap perusahaan startup dan yang berbasis teknologi. Nah, untuk kenapa terjadi tech winter itu ada beberapa poin ya. Di sini ada kita lihat COVID-19. Sebenarnya bukan hanya di bidang teknologi gitu. Bahkan hampir seluruh sektor itu terdampak karena COVID ini ya. Bahkan kalau bisa kita bilang UMKM pun terdampak. Terlebih untuk usaha-usaha itu yang berjalan di bidang penjualan gitu. Banyak banget gitu kayak kita masing-masing masyarakat itu untuk keluar itu ya takut banget sama yang namanya COVID gitu. Bahkan kalau dulu itu sampai pernah ngerasain orang itu agak parno untuk potong rambut gitu karena kan kepikiran kayak oh iya kayak cukurnya itu bekas orang gitu. Nanti kalau kita yang cukur bakal kena nggak ya? Atau sesimpel kayak mau keluar, mau belanja gitu. Sikit-sikit kita bawa hand sanitizer ataupun ya sesimpel kalau kita habis keluar balik ke rumah cuci tangan. Jadi hampir semua sektor usaha di masa COVID-19 itu terdampak. Kemudian di sini ada geopolitik. Kita tahu ya, tegangan antara Rusia dan Ukraina itu benar-benar menjadi stopper sih. Apalagi kalau kita lihat kayak komoditas-komoditas yang melalui jalur laut itu benar-benar hampir terasa ya, tidak apa namanya, untuk lalu lintasnya itu benar-benar terganggu gitu. Nah, kemudian di sini ada suku bunga bank sentral. Nah, ternyata suku bunganya naik. Jadi investor itu lebih selektif untuk invest karena kan kita tahu tidak semua startup itu hingga saat ini tuh udah mengalami yang namanya keuntungan gitu. Bahkan kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini pun sering terdengar namanya fenomena bakar uang gitu. Nah, itu dari mana uang yang dibakar? Dari mana kayak voucher gratis ongkir? Dari mana kalau kita kayak pesen ojek online gitu kan, kita dapat voucher gratis atau sesimpel kayak potongan berapa ribu gitu. Nah, itu dari mana ya? Dari uang investor tadi gitu. Nah, dari situlah yang akhirnya suku bunga dari Bank Sentral Amerika itu naik, para investor cenderung selektif untuk melakukan investasinya. Oke, selanjutnya ini ada salah satu contoh perusahaan yang terdampak tech winter. Itu ada WeWork.
perusahaan penyedia ruang kerja bersama ini mengalami penurunan drastis dalam valuasi dan menghadapi masalah keuangan yang serius. WeWork mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dan menghadapi krisis manajemen yang mempengaruhi citra perusahaan. Nah, kalau WeWork ini kan sama ya teman-teman, dia kayak terdampak karena COVID. WeWork ini kayak usaha yang menyediakan coworking space. Nah, karena kemarin kita sempat mengalami pandemi, banyak tuh perusahaan-perusahaan memberikan kebijakan baru untuk bisa kerja dari rumah. Alhasil dari WeWork sendiri tidak ada pemasukan, yang ada malah mereka mesti bayar biaya sewa di kantor-kantor yang ingin mereka untuk buka coworking space. Nah, selanjutnya, bagaimana menghadapi tech winter? Dalam menghadapi tech winter, perusahaan dan individu harus tetap bijaksana dalam mengelola keuangan, meningkatkan keterampilan, dan memperkuat jaringan profesional untuk bertahan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ingatlah bahwa tech winter adalah tantangan, tapi juga kesempatan untuk memperkuat bisnis dan mengevaluasi strategi. Dengan perencanaan yang baik dan tindakan yang tepat, perusahaan dan individu dapat bertahan dan bahkan tumbuh selama masa sulit ini. Nah, kalau kita berkaca di situasi pandemi, itu banyak yang berspekulasi, banyak yang berasumsi bahwasanya inilah akhir dari dunia gitu. Pada kenyataannya kita bisa survive gitu. Bahkan di 2024 ini kayak COVID itu bukan terlalu hal yang mesti paling ditakutin gitu. Jadi karena pada akhirnya kita juga udah ngalamin yang namanya vaksin, hingga sampai itu kadang orang keluar itu udah nggak pakai masker gitu. Nah, begitu juga dengan tech winter gitu. Jadi kita harus bijak sih untuk menghadapinya, karena tech winter ini bukan cuma kena di perusahaan, kenanya juga ke kita sebagai pekerja, karena ketika perusahaan itu mengalami tech winter dengan pendanaan yang nggak masuk ataupun nggak sekencang dulu, alhasil perusahaan itu melakukan yang namanya efisiensi. Mereka bisa saja merumahkan karyawannya, atau yang lebih parahnya mereka bakal melakukan PHK. Nah, bagi kita sebagai individu mungkin bisa untuk lebih bijaksana dalam mengelola keuangan sampai pada akhirnya ini semua bisa berakhir. Karena sedikit cerita, saya punya teman gitu kan, dia ngalamin layoff dan pada akhirnya dia saat ini sedang mencari pekerjaan. Nah, kenapa tadi saya bilang dampaknya itu bukan cuma ke perusahaan tapi juga individu? Karena ketika banyak terjadi layoff, kan supply-nya gede itu untuk tenaga kerja dan lapangan pekerjaannya sedikit. Alhasil kompetisinya semakin gede. Nah, inilah mengapa tech winter kenanya itu bukan cuma di perusahaan, bahkan sampai ke individu yang sedang mencari pekerjaan. Oke, selanjutnya, kapan berakhirnya tech winter? Tech winter masih berlangsung dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2024 ini. Karena kalau kita lihat kan tadi tech winter juga mulainya dari tahun 2022 akhir. Bahkan sampai saat ini masih banyak yang ngerasain tech winter ini. Banyak orang-orang yang masih sulit mendapatkan pekerjaan di bidang teknologi. Bahkan nggak sedikit juga gitu. Banyak perusahaan yang sudah mulai bilang mereka bahwasanya sudah bangkrut ataupun kekurangan funding. Nah, meskipun belum ada kepastian kapan tech winter akan berakhir, namun beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk kondisi ekonomi global, konflik geopolitik. Selain itu, untuk Indonesia sendiri masih memasuki tahun politik, sehingga sikap investor asing cenderung menunggu dan melihat perkembangan lebih lanjut. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, Indonesia juga baru selesai ya dalam pemilihan presiden. Nah, dalam pemilihan tersebut, investor itu cenderung untuk menunggu siapa ya kira-kira pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depannya. Alhasil, untuk saat ini mereka akan melakukan hold dulu sampai pada akhirnya Indonesia sudah berjalan lancar, semuanya dapat berjalan dengan baik, mungkin mereka ke depannya akan mulai berinvestasi di Indonesia. Nah, kalau kita mungkin ini nih masih bisa dibilang bad news ya, karena tech winter itu masih belum selesai dan masih berjalan. Kalau kita bisa berkaca di pandemi COVID kan, yang mereka berpikir selalu, oke, ini akhir dari dunia, oke, ini nanti dunia gimana,
gak semua akan berakhir atau gimana. Ya pada akhirnya kita semua bisa survive, kita bisa beradaptasi karena ya hidup itu kan memang harus dinamis ya. Karena kita nggak tahu ke depannya itu ada apa aja, apa lagi gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus tetap belajar dan juga tetap beradaptasi. Karena di setiap apapun yang terjadi di depan nanti, kita pasti bisa lebih aware sih. Dan kalau kita berkaca dari COVID-19, kita bisa lebih aware dalam menjaga kesehatan. Karena kalau kita lihat perilaku masyarakat itu bakal berubah kan ya. Karena sekarang orang-orang sedikit-sedikit keluar itu udah pakai masker, habis di luar itu langsung cuci tangan, ada yang sampai sekarang itu masih ada yang bawa hand sanitizer gitu. Nah, begitu juga dengan Tech Winter. Uh, untuk orang-orang yang mengalami terdampak Tech Winter ini pun bisa belajar dalam artian mereka dapat bisa mengelola dalam bijak mengelola keuangan, mereka juga bijak dalam menyikapi hal ini gitu loh. Dan mereka juga bisa untuk terus belajar dalam artian mereka tetap mengasah skillnya agar bisa tetap menang dalam kompetisi mencari pekerjaan. Mungkin ini akhir dari presentasi saya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Terima kasih. Ya, Mika. Panggilnya apa sih kamu? Mika apa Kevin nih? Boleh Mika, boleh Kevin sih Pak, kalau dia Kevin ya. ucapannya. Iya Pak. Oke, ini memang anak teknologi ya, jadi mesti bahasnya teknologi juga gitu ya. Ya anyway gini ya, memang saya melihat kondisi dunia ya, kondisi sampai ke Indonesia itu memang setelah COVID itu banyak hal ya yang menurut saya kita perlu mengamati, mencerna, menganalisis. Salah satunya dengan belajar dari Kevin bahwa Tech Winter itu niscaya terjadi gitu ya, dan merupakan siklus mungkin kita juga nggak tahu nih patternnya, mungkin para ekonom expert mengamati terus. Dan saya pribadi ya orang yang memang butuh untuk melihat update-update seperti ini. Kenapa? Karena di perusahaan itu kita nggak bisa tutup mata, dan ini konteks bisnis ya, bahwa memang segala sesuatu yang terjadi itu perlu kita waspadai dan kita saling mengupdate dan menginformasikan sehingga kita bisa mempersiapkan hal-hal yang memang perlu diwaspadai ya, perlu dicermati ya, dan membuat kita siap untuk mengambil keputusan ya kalau di organisasi bisnis. Nah, yang menarik memang tadi Kevin bilang sebagai individu kita juga perlu hati-hati, tidak tinggal diam cuma jadi pengamat doang gitu kan ya. Tapi memang kita perlu mempersiapkan apapun yang terjadi gitu ya, dan tidak boleh ceroboh. Dan menurut saya bukan hanya skill saja, tapi soft skill juga harus ya, dalam arti pengembangan karakter kita ya, update bagaimana kita ya mungkin kita selama ini berpikir, oh saya ya, pahamnya yakinnya begitu, maka pemahaman saya paling benar ya. Nah itu juga perlu banyak wawasan ya. Perlu keterbukaan, lapang dada untuk dapat menerima bila ada hal-hal yang baru gitu ya, dan mungkin kritik dari orang, masukan dari orang, kita perlu membuka hati kita. Bahwa memang yang melihat itu kadang-kadang tuh dari luar lebih jeli daripada diri kita memandang diri kita gitu. Nah, kalau istilah sekarang nih ya, tahun 2024 ini adalah tahun yang memang sangat-sangat disruptif ya. Tahun yang sangat membuat saya yakin ya banyak orang ini gamang dan sulit untuk membuat prediksi. Kenapa? Karena selain tadi yang telah diceritakan oleh Kevin bahwa ada perubahan geopolitik dan segala macam, kita juga tahu bukan Indonesia saja yang melakukan pemilu, ya. Jadi lebih dari 50% warga dunia ini sebenarnya lagi pemilu di 2024, ya. Banyak sekali negara-negara, termasuk Indonesia.
melakukan pemilihan presiden dan parlemennya, legislatif ya. Itu yang membuat jadi makin lebih parah ya kondisi tech winter itu. Karena semua jadi wait and see, bukan hanya Indonesia. Jadi perputaran ini agak slow gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai begitu. Kalau saya perhatikan satu perusahaan ya yang saya pernah investasi sahamnya, namanya Unilever ya. Itu baru layoff lagi. Kenapa layoff? Bukan karena ya saya nggak tahu ya, saya belum baca sekali banget ya, mereka punya performance ya. Tapi terkait dengan strategi. Nah, kenapa mereka berstrategi? Saya yakin juga pasti ada hal-hal yang tadi tuh yang sudah diceritakan tentang geopolitik ya, tentang perubahan bisnis, tentang recovery setelah COVID, tentang itu semua ya. Kabarnya Unilever itu spin off untuk bisnis ice creamnya ya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia pemain es krim ya, ada satu perusahaan yang mulai hebat juga ya, investasi dari China namanya Ice ya. Itu juga nggak sembarangan tuh. Kalau teman-teman lihat di sono sini, produknya tersebar dengan merata juga, saya perhatikan begitu. Dan ini jadi sesuatu yang kalau bicara retail, barang-barang consumable ya, atau konsumen langsung yang menikmati gitu ya, ada perubahan-perubahan seperti ini. Justru ini yang menjadi di bisnis itu menjadi pergeseran baru lagi. Dan bisnis itu mengenai mencari titik keseimbangan. Ketika ada perusahaan besar yang bergeser, itu akan cari titik keseimbangan baru begitu. Ya. Nah, pergeseran-pergeseran ini sampai titik seimbang itu menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman biasanya, ya. Salah satunya ya layoff, salah satunya. Nah, kemudian sebelum spin off itu ada 3 direksi Unilever tuh mengundurkan diri ya. Nah, ini menarik ya bahwa setelah kinerja sahamnya turun terus ya, nanti teman-teman bisa lihat grafiknya ya. Itu setelah COVID sih saya lihat itu drastis begitu. Mungkin 80% ada ya, atau 60% saya lupa. Pokoknya drastis banget grafiknya. Nah, kemudian direksinya mengundurkan diri posisi-posisi penting ya. Nah, ini ada apa gitu kan? Yang sehingga kita perlu waspada. Kalau kita bicara produk-produk yang diproduksi itu kan teh sariwangi ya kan. Itu sehari-hari tuh. Terus es krim apa tuh Magnum ya yang lagi di spin off, terus apalagi Royco ya, itu yang barang-barang sehari-hari itu lekat dengan kita. Deterjennya ya, saya lupa merek deterjennya ya. Nah, ini yang coba deh, bagaimana kita mencermati kalau kita tidak keep up, ya ini saya mau pesan kepada teman-teman, sekalipun kalian masih muda ya, mungkin banyak yang masih magang, mayoritas, perlu paham, dunia itu semakin cepat bergeraknya gitu. Dan hal-hal seperti tech winter itu ialah hal-hal yang untuk kita anak teknologi itu biasanya direct impact gitu ya. Itu yang membuat kita perlu waspada ya. Ya kita bersyukur di Exelis ini masih diberkati ya dan turnover kita terjaga begitu ya. Kita juga banyak proyek-proyek baru, peluang-peluang baru yang kita inisiasi ya, bukan hanya di bidang IT, tapi kita juga masuk ke lini industri baru ya. Dan prospeknya sangat menjanjikan karena memang sejak COVID kita sudah memikirkan, bukan hari ini kita bicara, bukan tahun lalu ya. Tapi di saat COVID itu, ya seperti Kevin tadi cerita, banyak perusahaan juga termasuk Exelis itu memilih berinvestasi. Sesederhana berinvestasi pikiran ya. Lalu direalisasikan badan usahanya ada 3. Tahun lalu itu kita memulai 3 badan usaha baru loh. Ya. Jadi hasil dari perenungan ya dan keputusan manajemen untuk memulai investasi yang di bidang yang baru itu tahun lalu begitu. Dan tahun ini mulai ya sebenarnya dari tahun lalu ya bertahap ya ada beberapa yang tahun ini infrastrukturnya mulai dibangun begitu ya. Dan ini yang kita berpikir bahwa memang ada masa-masa roda turun ya berputar turun, ada masa-masa roda berputar naik. Dan itu kita mesti jeli sehingga kita ini bisa saling mengisi ya.
Nah, harapannya ialah dari manajemen ialah tentunya usaha-usaha di grup kita ini bukan dari manajemen saja yang menggerakkan, tapi dari kawan-kawan semua yang cukup sangat ya mendukung kita untuk dapat menjalankan ini dengan baik gitu. Ya. Nah, apakah nanti hasilnya seperti apa? Ya tentunya harapannya sesuai harapan ya, sesuai dengan bisnis plan. Tapi sekali lagi hal-hal ini makin cepat disruptifnya, maka kita memerlukan tim yang kuat. Yaitu siapa ya? Kalian semua ya. Bukan hanya manajemen yang bekerja, tapi kalian ini yang menjadi tonggak utama di perusahaan. Karena kita mainly ya, sebelum nanti yang makanan minuman kita gerak, mainly kita itu jasa. Ya. Perusahaan jasa itu ya topangan tonggak utamanya ya kalian, yaitu yang bekerja, manusianya. Ya, kita tidak menggunakan mesin begitu. Ya, dan kita tidak memproduksi barang. Ya belum ya. Tapi mainly ialah konsultan di sini. Nah, tolonglah kita bisa sama-sama ya, bukan hanya perusahaan memikirkan strategi, berbenah diri dan sebagainya, termasuk tim SDM di dalamnya. Bagaimana kalian memperlengkapi hard skill dan soft skill kalian. Ya, itu mesti dikejar. Maka kita juga dari sisi perusahaan mulai juga mengirim beberapa personel ya, yang key person kita untuk training ya dari soft skill begitu. Nah ini yang kita mau kejar supaya di saat planning itu tiba waktunya, karena kan milestone by milestone ya, tim di bawah itu nggak gelagapan, itu yang kita harapkan gitu. Ya. Kenapa ILM kita spend tiap Senin ya, ini di jam kerja, bukannya di luar jam kerja. Karena kita berharap semua member itu bisa ngikut dan mengerti ya, diupdate. Bukan hanya dari kompetensi utama saja yang di pekerjaan, tapi di luar itu kadang juga diperlengkapi. Ya, karena manusia itu kompleks ya. Kalian itu nggak bisa hanya satu sisi, oh saya jago teknis, nggak bisa. Ya, manusia itu kompleks. Kalian juga butuh untuk di luar teknisnya, bagaimana kalian berkomunikasi, berinteraksi, mempunyai wawasan ya yang luas, mempunyai cara berpikir yang benar. Ya, kadang-kadang masih muda itu sering dipengaruhi oleh situasi emosional ya. Kemudian dipengaruhi oleh lingkungan bekerja, maka itu buatlah lingkungan kerja yang positif, bukan yang negatif. Gitu. Ya, apapun yang kita, ya saya juga pernah muda dan saya juga sampai hari ini berkomunitas ya, banyak sekali komunitas. Kita mesti jeli di mana komunitas yang bisa membangun kita, begitu. Ya, apakah komunitas itu bisa kita bantu perbaiki? Itu kan tugas kita. Ya, beberapa organisasi itu saya sering sekali dikenal sebagai orang yang bandel gitu ya. Orang yang nyeleneh ya. Kadang tuh apalagi saya dengan orang-orang tua ya di atas saya senior-senior gitu. Ketika saya bukakan lagi kembali gitu ya hal-hal aturan ya, tata organisasi yang tertulis ya di organisasi tersebut. Orang tua itu kadang-kadang nggak bisa menerima karena mereka sudah bertahun-tahun salah kaprah ya, tidak menjalankan aturan organisasi. Nah, kita sebagai anak muda, saya tergolong anak muda ya di beberapa organisasi itu, ketika kita bilang, Pak, ini aturannya tertulisnya begini, mari kita kembali ke rel kita. Itu mereka bikin alasannya banyak begitu. Ya. Nah, kan saya dihadapkan ke posisi, saya mau nyaman aja, ya. Yang penting dilihat, oh Markus ini tim yang baik gitu ya, anggota yang baik, pengurus yang baik, atau bagaimana ya, atau dibilang yang bengal ya. Kalau saya untuk kebenaran, saya akan nyatakan kebenaran, walaupun akhirnya beberapa orang bisa mengerti apa yang saya mau sampaikan gitu kan, dan mungkin proses ya, ini perubahan itu butuh waktu gitu, tapi saya memilih untuk mencoba menjadi sesuatu yang korektif begitu ya, sesuatu yang mengedukasi ya, apapun yang kita harap. Nah, teman-teman di sini kalau perusahaan ada keluar rel, kalian harus benahin ya, apapun kondisinya kalian harus berani untuk menyatakan kebenaran, karena itu salah satu value dari Exelis, yaitu being the light. Ya, teman-teman mungkin yang masih magang nih ya, mungkin masih baca sekali dua kali tentang value Exelis. Ini kita akan terus komunikasikan ya, bahwa best itu B-nya itu being the light. Kalian itu harus menjadi cahaya di tengah kegelapan ya. Bukannya malah ikut jadi terpengaruh atau manas-manasin ngompor-ngomporin. Nah, ini jadi persoalan begitu ya.
Karena manusia itu rentan, manusia itu kan tanda petik penuh dosa ya. Kita itu memang harus melihat ke cahaya begitu, yang menuntun kita untuk kebenaran. Ya. Nah, jadi dengan situasi sulit, tapi kalau kita solid, kita ini memang bergeraknya baik ya ke arah kebenaran, kebaikan, maka saya niscaya itu saya yakin ya bahwa ini akan bertahan dan bahkan bisa tetap growth ya, seperti sudah kita alami selama beberapa tahun sejak perusahaan ini didirikan. Nah, itu yang kita harapkan ya, dan ya mudah-mudahan kita tidak takut, tidak gentar ya, tapi juga tidak cuek ya, tidak mau tahu, nggak peduli ya. Jadi kita balance begitu ya, kita bisa sama-sama untuk melewati ini semua ya. Tech winter kita lewatin ya, pandemi kita lewatin, dan terus bisa bertumbuh dengan baik. Ya itu saya rasa dari saya, ini dari chat sudah ada ya, silakan dilanjutkan, thank you. Oke, halo, thank you Kamika atas materinya ya. Nah, aku mau nanya, Tech Winter ini bakal ada pengaruhnya nggak ya dengan programming language yang dipakai, kayak nanti bakal ada beberapa yang nggak dipakai lagi gitu karena Tech Winter ini gitu. Thank you. Oke. Teknis ya. Kalau bicara programming language bakal ada yang nggak dipakai lagi, kita belum tahu ya sejauh mana nggak dipakai, karena programming language yang apa yang nggak dipakai lagi gitu. Karena sejauh ini kayak rame juga ya di forum-forum kayak mengenai PHP yang bakal mati gitu. Bahkan sampai saat ini nggak mati-mati gitu loh. Kalau dibilang bakal ada yang mati, belum tahu sih bakal mati apa enggak, karena lagi rame juga itu yang mengenai AI. Kalau kita bicara mengenai teknikal tuh kayak ada satu AI baru yang namanya Devin gitu. Itu rame juga dibicarain. Ya bakal software engineer bakal diganti sama Devin. Kita belum tahu ya sejauh mana digantinya, karena mungkin dalam waktu dekat enggak. Kita nggak tahu ya dalam waktu beberapa tahun ke depannya. Tapi yang jelas ya balik lagi, kalau programming language itu sejauh masih digunakan saat ini, mungkin dalam waktu 5-6 tahun ke depan nggak akan langsung hilang sih. Cuman gara-gara Tech Winter ini. Menurut saya. Saya juga masih penasaran sih, mungkin untuk kayak skala untuk company seperti X2 sekarang, apakah ada kemungkinan kita bisa juga dapat masuk ke fase itu apa tidak ya? Saya kasih ya. Kalau itu saya belum bisa jawab sih, karena kalau untuk hasilnya sendiri saya nggak ngerti ya gimana untuk kondisinya, karena saya sendiri juga masih di dalam gitu, nggak ada ngerasa kayak bakal kedepannya bakal ada ngalamin Tech Winter, karena tadi seperti Bapak MFR bilang ya kita bergerak di bidang jasa, dan sejauh ini kita masih beroperasi dengan lancar sih, dan saya sendiri di IAMI juga aman-aman saja gitu loh. Jadi saya rasa sepengalaman pribadi saya dan sependapat saya kayaknya belum nggak ngalamin Tech Winter sih. Mungkin kira-kira itu bisa menjawab nggak ya dari Ko Christopher ya? Udah banyak sih Kak, kasih ya.